Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayani, NIM 2024-10-10-1026 dari kelas Data Mining C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari modul 1 praktikum data mining, yaitu manipulasi array menggunakan NumPy. Di sini kita diminta untuk mengerjakan soal yang di-bold saja. Ada 3 kode, kode 1, kode 2, dan juga kode 3. Langsung saja pada kode yang pertama, di sini ada soal F, buatlah array 2 dimensi berikut menggunakan NumPy. Langsung saja kita ke codingannya. Di sini saya sudah membuat source code dari soal yang pertama dengan sampai soal yang terakhir. Nah, baik, sebelumnya NumPy di sini merupakan salah satu library yang disediakan oleh Python untuk memudahkan dalam mengelola operasi komputasi tipe data numerik atau berfungsi untuk mengolah operasi vektor dan juga matriks untuk mengolah array seperti itu. Nah, kita import NumPy dulu ke dalam programnya. Terus di sini saya menggunakan alias np untuk memudahkan saja dalam memanggil fungsinya nanti. Kemudian saya membuat variabel array, terus kita panggil fungsi np array di sini, kemudian kita isikan nilai-nilainya yang sudah ada di soal, yaitu dari indeks yang pertama itu 445 sampai dengan 637. Nah, kemudian kita print array-nya. Maka akan menampilkan output seperti ini sesuai dengan yang sudah ada di soal. Nah, jadi array 2 dimensi di sini merupakan kumpulan dari array 1 dimensi yang sudah kita tambahkan ke dimensi baru, atau array yang memiliki lebih dari satu bentuk indeks array. Nah, seperti itu. Lanjut pada soal yang kedua. Soal yang kedua di sini ya sama dengan soal yang pertama, tapi bedanya kita cuma diminta untuk membuat array 3 dimensi. Nah, kita import NumPy ke dalam program sama seperti cara yang di atas, kemudian kita isikan dulu data-datanya ya. Isikan dulu data-datanya. Nah, di sini dimulai dari angka, sebentar, ya lebih mudah, dari 17785 sampai dengan 5410, kemudian kita buka lagi kurung sikunya, tambahkan kurung siku dari angka 212 sampai dengan 499, dan kemudian dilanjutkan dengan matriks yang terakhir, yaitu dari angka 293 sampai dengan 813, kemudian kita tutup kurungnya. Nah, langsung saja kita print. Nah, maka akan muncul output seperti ini ya, array 3 dimensi. Jadi array 3 dimensi di sini merupakan gabungan dari array 2 dimensi atau array yang memiliki penomoran indeks 3 angka seperti itu. Nah, oke, lanjut pada kode yang kedua. Untuk soal kode yang kedua di sini tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut, kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. Di sini pertama-tama kita diminta untuk menambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil. Nah, di baris ganjil berarti dimulai dari indeks ke 0, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi yang kita tambahkan 1 berarti indeks yang ganjil. Indeks yang ganjil ini kan indeks yang 1 dan indeks yang ketiga. Maka yang ini yang sudah saya bold di sini, yang sudah kita tambahkan 1, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk yang selanjutnya, kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Nah, setelah itu kita diminta untuk penambahan angka 2 di kolom genap. Di kolom genap kan dari 0, indeks 0, 1, 2, 3. Berarti yang kita tambahkan 2 ini yang ada di indeks 0 sama yang ada di indeks 2 karena bernilai genap. Nah, akan menjadi seperti ini. Nah, gimana untuk implementasi codingannya? Bisa kita lihat di sini. Bahwasanya kita menggunakan slicing index untuk slicing angkanya. Nah, kita masukkan dulu array-nya di sini ya, sesuai dengan soal dari 1882 sampai dengan yang terakhir yaitu angka 8234.
kita masukkan dulu array-nya. Nah, kemudian di sini kita menggunakan slicing index. Nah, indeks array 1.2.22 di sini maksudnya kan di sini array 1 dimulai dari 01 baca 2 itu 2. Nah, berarti yang ini yang kan kita tambahkan. Kemudian yang di sini ini kita tambahkan 1. Misalkan kita di sini print di sini, nah kita jalankan. Nah, ini yang sudah di slicing tadi ya, maka yang berubah di sini ada 9323 sama 2589 yang sudah kita tambahkan 1 tadi dengan penambahan 1 di sini. Nah, kemudian kita lanjutkan slicing yang berikutnya yang genap. Ya, kita di sini maksudnya kita akan menampilkan keseluruhan angkanya, kemudian kita slicing dari indeks 0 sampai dengan loncat 2 ke 2, jadi 012. Jadi yang akan kita tambahkan yang di sini, kemudian kita tambahkan 2, langsung saja kita jalankan. Nah, maka hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Ketika kita sudah ditambahkan di kolom genap dan juga kita tambahkan di baris ganjil, seperti itu. Baik, lanjut pada soal berikutnya. Nah, baliklah sumbu Z array 3 dimensi berikut. Nah, di sini kita diminta untuk membalik sumbu Z. X, Y, Z, berarti kita nanti akan melakukan pembalikan atau flip secara vertikal ya. Nah, jadi pertama-tama saya import NumPy dulu ke dalam program, sama seperti yang di atas juga. Kita buat variabel A di sini, kemudian kita tampung data-datanya di sini, kita mulai dari angka 785 sampai dengan 5410, kemudian kita tambahkan lagi kurung sikunya dengan angka 212 sampai dengan 499, dan untuk matriks yang terakhir yaitu dimulai dari 293 sampai dengan 813. Kemudian kita tutupnya, terus kita print array awalnya, print A. Nah, jadi ketika kita ke print awalnya dulu untuk array-nya, kemudian nah di sini setelah kita print, kita akan ngebalik sumbu Z-nya. Jadi di sini yang di sini akan berpindah ke yang kanan, kemudian begitupun sebaliknya, seperti itu setelah kita lakukan flip atau pembalikan. Nah, di sini saya menggunakan metode atau fungsi flip untuk membalik, langsung saja kita jalankan. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ketika kita sudah balik, ini 293 sudah berpindah ke sini, dan 785 yang sebelah kiri juga sudah berpindah sebelah kanan, seperti itu. Baik, lanjut saja pada soal selanjutnya. Ubahlah array pada soal E menjadi array 2 dimensi berukuran 6x6 menggunakan perintah reshape. Nah, baik. Jadi di sini kita diminta untuk mengubah array yang semula array 3 dimensi yang sesuai dengan soal yang sebelumnya, kita diminta untuk mengubah menjadi array 2 dimensi berukuran 6x6. Nah, sama ya seperti cara yang di atas, saya tampilkan array awalnya dulu biar kita tahu perubahannya nanti. Nah, kita mulai dari angka yang 785 di sini sampai dengan matriks yang terakhir yaitu 813. Nah, di sini kemudian kita menggunakan fungsi reshape atau metode reshape. Jadi reshape ini untuk mengubah bentuk dari matriksnya ya. Jadi kita ubah menjadi 6,6 di sini, 6 untuk balik dan juga 6 untuk kolom. Langsung kita print R. Nah, maka akan seperti ini. Nah, jadi ini tampilan array yang semula yang masih belum kita ubah, dan ini adalah tampilan array yang sudah kita ubah menjadi array 2 dimensi dan juga berukuran 6x6, seperti itu. Nah, langsung saja pada soal yang terakhir. Nah, di sini kita diminta untuk mengubah matriks kiri menjadi sebelah kanan. Nah, jadi ini kayak di switch aja gitu ya, kita tukar dari yang di sini menjadi di sini,
terus yang sebelah sini juga ditukarkan ke sebelah sini gitu ya. Nah, jadi di sini saya menggunakan konsep penggabungan. Jadi saya pecah dulu dari setiap kolom maupun baris-barisnya, saya pecahkan menjadi 4, kemudian setelah saya pecahkan, saya gabungkan. Nah, jadi pertama-tama saya ini inisialisasikan variabelnya dulu, terus isikan data-datanya dulu di sini dari 5, 10, 10, 7 sampai dengan baris yang terakhir yaitu 4, 6, 9, 4. Nah, saya pecah dulu nih, saya pecah menjadi 4 matriks gitu ya. Nah, di sini saya buat variabel array 1 sampai dengan variabel array 4. Nah, di sini saya juga menggunakan slicing index. Jadi maksudnya di sini misalkan 03, jadi di slicing 0 sampai ke 3, 0, 1, 2, 3. Nah, berarti yang di sini 5, 5, 10, 7, 8, 9, 10. Nah, kita run dulu deh. Print satu. Nah, supaya kita juga lebih tahu ya. Nah, ini setelah saya pecah-pecah dulu menjadi 4 bagian, ini bagian array yang pertama ada 5, 10, 7, 8, dan 9, 10. Ini maksudnya slicing-nya dimulai dari indeks 0 sampai ke 3, 0, 1, 2, 3, berarti yang ini ya. Terus kemudian 0 slicing 0 sampai ke 2, berarti 0, 0, 1, 2, berarti 5, 10, 7, 8, 9, 10. Sama juga dengan array yang kedua, slicing-nya juga sama. Nah, di sini ada 18 dari indeks ketiga sampai ke 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang di sini yang akan muncul nanti indeksnya. Di 18, 6, 10, 4, 6, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Nah, jadi ini akan kita print seperti itu. Sama juga dengan slicing yang array ketiga sama yang keempat. Nah, setelah itu saya gabungkan nih, kan kita sudah baca tuh menjadi 4 bagian. Nah, setelah itu saya gabungkan array yang keempat dengan array yang kedua menggunakan axis. Nah, jadi axis di sini kita itu memecahkan dari kolom-kolomnya gitu. Misalkan kita print gabung 1. Nah, maka ini adalah hasil penggabungan dari array 1 dan array 2 yang kita pecah tadi akan menjadi seperti ini. Nah, kita print lagi yang kedua, penghasil dari penggabungan array 3 dan juga array 1. Nah, maka akan ditampilkan seperti ini. Nah, ketika kita sudah mendapatkan gabungan-gabungan tadi, kita gabung lagi menjadi sebuah matriks yang utuh gitu ya, menjadi matriks yang satu gitu. Nah, jadi kita menggunakan NP concatenation, kita joinkan dulu dengan penggabungan satu yang kedua, axis 0. Nah, axis 0 ini untuk menjadikan baris secara horizontal gitu ya. Jadi setelah kita gabungkan, kemudian kita run, maka hasil akhir dari matriksnya akan menjadi utuh seperti ini. Nah, ini yang pertama ya, hasil gabungannya pertama, dan ini hasil gabungannya kedua, kita gabung jadi satu, hasilnya akan menjadi seperti ini. Setelah kita tukar dari matriks kiri menjadi matriks di sebelah kanan. Seperti itu. Mungkin demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.